Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian, sehat semua? Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu ولا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat kepada kita, baik itu kita sadari ataupun kita tidak menyadarinya. Sungguhnya Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita. Harapannya mudah-mudahan segala nikmat yang Allah curahkan ini, anugerahkan ini, kita syukuri. Kesyukuran yang dibuktikan dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita syukuri ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmatnya, karunia-Nya, fadilahnya, baik di dalam kehidupan dunia terutama dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya yang senantiasa mengikut beliau mendapatkan percikan-percikan salawat berupa rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan ke-7 dari penanggalan Hijriah, yakni bulan Rajab 1442 Hijriah. Bulan satu di antara 4 yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan juga secara tersirat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Sebagai
arba'atun hurum, 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan haram. Yang di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa sesungguhnya masa berputar sesuai dengan bentuknya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan haram, 3 yang berturut-turut, yakni bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 lagi yakni bulan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil dan Sya'ban. Jumadil ada Jumadil awal, Jumadil akhir, dan bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban insyaallah kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini. Tentunya kita berdoa bukan hanya untuk diri pribadi. Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, kita memohon agar kita, agar keluarga kita, agar tetangga kita, kaum muslimin muslimat, agar masyarakat warga kita, kaum muslimin mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini. Dan juga berharap agar mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Setelah itu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami, nyampaikan kami, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi berkata, Rajab itu adalah, jadi diberikan pengumpamaan bahwa Rajab itu adalah bulan menyemai. Bulan menyemai, menanam ya, menyemai. Biasanya sebelum kita tanam, kalau padi ditanam dengan itu biasanya disemai dulu kan, semai, ya. Pembibitan kali kan, semai. Sya'ban adalah bulan menyiram semaian. Jadi bulan Rajab ini kita menyemai dalam makna kita memperbanyak. Namanya menyemaikan, biji-biji kita tanam kan banyak tuh Pak. Ya. Kalau Bapak pernah lihat orang yang menanam padi, menyemai itu banyak, beras dihambur, kan padi dihambur banyak-banyak. Di antara sekian itu ada yang tumbuh, ada yang tidak kan gitu. Yang jelas tidak semua yang kita semai itu akan tumbuh dengan baik. Seperti kita, tidak semua amal yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memperbanyak amal itu. Ibaratnya tadi menyemai, perbanyak amal. Dan upayakan amal-amal yang kita kerjakan ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Karena banyak mungkin amal yang kita kerjakan niatnya untuk urusan dunia semata. Banyak tuh. Banyak saudara kita mungkin lupa berniat kan? Atau memang niatnya untuk mencapai keuntungan dunia semata.
ada harapan-harapan terhadap dunia, sehingga lupa berharap kepada Allah untuk mendapatkan bagian di kampung akhirat. Jadi kita banyak menanam, kita banyak beramal soleh di bulan ini. Ya. Amal soleh yang gimana? Yang seperti biasa-biasa gitu. Solat kita lebih rajin lagi solat. Solat berjamaah kita lebih rajin lagi berjamaah. Bersedekah, berinfak, lebih rajin lagi kita bersedekah, berinfak. Semakin berkualitas lagi, kan begitu. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan pada masa-masa yang lampau kita tingkatkan, perbanyak. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kita menyemai tadi dengan harapan yang kita semai tumbuh dengan baik. Nah, bukan hanya itu saja kita menyemai lalu kita membiarkan, tidak. Maka di bulan Syaban nanti kita menyiram semaian itu. Ya. Disiram, ada hal-hal tertentu yang kita kerjakan supaya lebih. Misalnya kita udah biasa sholat kan, tapi sholatnya di rumah. Biasa kita sholat, tapi sholatnya di rumah. Ini disiram, diupayakan. Jangan cuma satu yang kita dapatkan derajat itu, karena takutnya satu itu tidak dapat. Kita upayakan dapat 27, yakni dengan berjamaah. Dan terutama lagi berjamaah di masjid. Di rumah boleh berjamaah. Kalau kondisi tidak memungkinkan, di rumah silakan berjamaah. Kan? Upayakan berjamaah. Kalau tidak mampu ke masjid dan ada halangan, silakan berjamaah di rumah supaya mendapatkan nilai lebih besar daripada sendiri. Yang kita bangun, sholat sendiri, istri kelak sendiri juga, anak kelak sendiri juga. Sudah banyak kerugian datang ke masjid dan berjamaah, di rumah juga kita salah sendiri, sholat sendirian. Bangunkan keluarga kita untuk berjamaah. Kalau memang tidak sempat lagi ke masjid. Tapi upayakan sebagai seorang muslim, laki-laki terutama, ya mari kita berjamaah karena merupakan sunnah Nabi SAW. Karena sungguh kita ini sangat banyak pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang saya sebutkan tadi pada muqaddimah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kata kunci, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman itu. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Qad aflahal mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman itu. Namun tidak terbatas pada kata beriman, tidak. Walladzina amanu, innal ladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Tuh, meninggalkan kemalasan selama ini malas beribadah menjadi lebih rajin beribadah. Meninggalkan kemaksiatan, berbuat zolim, berbuat durhaka, ditinggalkan tuh. Menuju kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah namanya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, menuju kepada hal-hal yang bermanfaat.
meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Pokoknya ada peningkatan, itu namanya hijrah. Dari agak gelap-gelap menuju lebih terang, walaupun tidak terang sekali. Dari samar-samar menuju agak terang, atau dari gelap menuju samar-samar. Kalau tidak bisa langsung terang, dari gelap langsung terang mungkin agak-agak sulit. Ya, dari gelap menuju samar-samar, dari samar-samar menuju lebih terang, kan begitu. Ya jelas ada peningkatan. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, dia melawan nafsu. Karena jihad terbesar itu adalah melawan, berperang dengan hawa nafsu. Dan ini Nabi pernah sebutkan ketika selesai perang Badar. Perang Badar, perang pertama dengan pengerahan pasukan yang saat itu dibilang adalah pasukan lebih banyak, dahsyat saat itu. Meskipun setelah itu ada peperangan yang lebih besar lagi dengan pengerahan pasukan lebih besar, tapi itu adalah awal. Yang sebelumnya kan belum terjadi peperangan, kecuali intimidasi dan berbagai hal yang dilakukan para sahabat. Tapi ketika perang Badar yang kalau tidak salah terjadi pada tahun kedua Hijriah, ada pengerahan pasukan masing-masing yang perbandingannya 1:3. Nabi SAW punya pasukan kurang lebih 300-an, sedangkan kaum Quraisy 1000-an lebih. Jadi peperangan, tentu para sahabat menganggapkan itu peperangan pertama, peperangan dahsyat. Banyak yang meninggal, banyak yang tewas dalam peperangan itu, termasuk para pemuka-pemuka kaum Quraisy, termasuk Abu Jahal, Amr bin Hisham. Kemudian Nabi katakan, kita kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masih ada peperangan lagi? Masih ada. Itu peperangan melawan nafsu kita. Dan sampai kapanpun, walaupun tidak ada peperangan dengan senjata, kita senantiasa berperang melawan nafsu kita. Sampai mati kita akan berperang melawan nafsu kita. Keinginan-keinginan kita, kecenderungan-kecenderungan kita, nafsu-nafsu, syahwat-syahwat kita, itu pasti sampai mati kita akan mengalami peperangan itu. Makanya orang yang bersungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh dia masih pingin tidur, dilawan rasa ngantuk itu, bangun. Kepinginnya di rumah sholat, dilawan keinginan itu, nuju ambil kendaraan atau berjalan ke masjid, itu melawan nafsu kita. Keinginan untuk kembali tidur, kita lawan. Kita ambil air wudu, kita ingat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita lawan keinginan. Kapan kita tidak melawannya, kita akan kalah. Namanya bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Saya kira tidak ada di antara kita ini orang muslim yang tidak berharap kepada rahmat Allah. Walaupun mungkin tidak beriman kepada Allah, ada keinginannya, ada pengharapannya kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Ada keinginan itu, kepingin. Apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang sudah bersungguh-sungguh, tentu dia bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah itu karena ada harapan. Boleh kita berharap. Yang penting kita berharap kepada Allah, bukan mengharap kepada selain Allah.
Karena memang orang-orang yang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad tadi di jalan Allah, Allah sebutkan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang mana? Paling tidak yang kita sangat harapkan itu adalah ampunannya. Kalau kekayaan itu diminta tidak diminta Allah udah beri, Pak. Rezeki diminta tidak diminta itu Allah beri itu. Bukan karena kita sholat lalu diberi rezeki, tidak sholat pun diberi rezeki. Bukan karena kita sholat lalu Allah berikan kekayaan, tidak sholat pun diberi kekayaan. Bukan karena kita sholat beribadah lalu Allah berikan kedudukan yang tinggi di dunia. Orang yang tidak sholat, tidak berzakat, tidak beribadah kepada Allah juga diberi kedudukan yang tinggi di dunia. Itu banyak orang tidak sholat kaya. Begitu banyak orang yang tidak sholat punya kedudukan tinggi, jabatan tinggi. Begitu banyak orang yang tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, Allah sehatkan tubuhnya. Jadi sesungguhnya itu tidak perlu. Bukan itu yang kita minta. Karena Allah pasti memberi kita rezeki. Allah sudah melengkapi kita, Allah sudah memberikan kita semua. Walaupun terkadang kita merasa belum cukup dengan pemberian Allah. Buktinya kita selalu mengharap terus dunia karena merasa belum cukup. Udah punya mobil 2 mau 3, 4 mau 5, kan punya rumah megah, siko mau 2, sudah 2 mau 3 dan seterusnya karena tidak ada batasan dalam kebutuhan, tergantung dari manusia itu. Kalau udah merasa terpenuhi, tapi banyak orang meskipun sudah banyak tidak merasa terpenuhi. Yang kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sudah menyampaikan dalam ayat ini juga, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim, Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Jadi apapun yang kita dapatkan di dunia ini tidak adalah gunanya kalau Allah tidak mengampuni kita. Tidak akan berguna apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, terutama pada kehidupan akhirat nanti, kalau Allah tidak mengampuni kita dalam kehidupan dunia. Maka berharaplah ampunan. Jangan cuma mengharap dan tidak berbuat. Sama dengan mengharapkan tumbuhnya tanaman tadi tapi tidak menyemai. Mengharapkan mendapatkan hasil yang lebih banyak tapi tidak dipelihara. Gimana tuh? Bapak mau makan beras dari hasil sendiri, tapi bapak tidak mau menanam. Gimana mendapat hasil sendiri? Kalau beli bisa. Mengharap pada hasil tanaman yang melimpah tapi tidak mau dipelihara, bagaimana? Harus kita menyemai, harus kita pelihara, disiram, hujan tidak turun disiram. Kalau ataupun hujan turun deras diatur, dibuang dikit, jadi kan begitu. Tidak dibiarin. Diperbaiki. Kita punya harta yang banyak, dibersihkan tuh. Ibaratnya air tadi Allah curahkan dari langit banyak, diturunkan kepada tanaman kita tertentu, mati juga tanaman kita kelebihan itu. Maka kita mengatur, kita bersihkan harta pun yang Allah berikan itu kita bersihkan, kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan.
Itu kita pelihara supaya tetap nilainya nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah tadi, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu dalam hadis qudsi sebutkan 100, ya kita jadikan 100%. Yang turun kepada seluruh makhluk itu cuma satu. Dan Allah menyimpan 99% di sisinya. Dengan rahmat yang kita bagi-bagi yang satu itu, binatang-binatang mamalia menyusui anaknya dengan kasih sayang, termasuk bagian itu. Dia menjaga anaknya, dia menyusui anaknya. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kita bagi-bagi dari seluruh makhluk yang ada. Bayangkan Pak, 99% Allah simpan di sisinya. Untuk siapa itu? Terutama kepada orang yang beriman. Rahmatnya Allah turunkan 1% di dunia ini. Dan sebagian Allah simpan. Makanya kita selalu berharap kepada Allah, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Tiada henti-hentinya kita memohon kepada Allah, berharap. Maka di dunia ini kita berharap apa? Di dunia terutama kita mengharap ampunan Allah. Setiap saat kita melakukan kesalahan, dosa-dosa, maka kita selalu berupaya agar kita bisa beristighfar setiap saat. Selesai sholat istighfar, astaghfirullahaladzim, minimal 3 kali, minimal. Lebih banyak lagi lebih bagus. Nabi SAW beristighfar dalam hadis yang sahih disebutkan tidak kurang dari 70. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan 100 kali. Lebih dari itu, tidak kurang berarti lebih itu. 200, 300. Kalau kira-kira berapa kali? Kalau di setiap selesai sholat fardu istighfar kita, ya 3 kali 5 cuma 15 kali. Padahal kita belum dijamin. Nabi udah dijamin oleh Allah, tapi tetap istighfar. Kita belum dijamin. Lalu kita pelit sekali, kikir sekali beristighfar kepada Allah. Seorang sahabat kita meyakini keunggulannya, seorang khalifah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah menyampaikan kebenaran, sahabat ini berkata, kalau itu yang diucapkan oleh Muhammad maka itu benar. Maka Nabi menggelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar karena Nabi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia benarkan. Tidak ragu. Namun meskipun beliau itu adalah sahabat yang sangat memiliki kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki keutamaan, ketika Nabi berhijrah
Beliau yang menemani Nabi masuk dalam gua. Sebelum Nabi masuk ke dalam gua, beliau memastikan dulu apa lubang ini aman. Ya. Dalam sirah Nabawiyah dijelaskan, diceritakan. Dia julurkan kaki beliau ke dalam lubang. Dia julurkan kaki beliau ke dalam lubang. Dia tidak ingin Nabi sambil memegang Nabi, memangku, menggendong Nabi masuk ke dalam gua yang gelap. Lalu dengan iradah Allah Subhanahu wa taala ada binatang yang menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau nahan, tidak menyampaikan saya digigit. Baru setelah air mata beliau jatuh, kemudian jatuh mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, ada apa? Baru beliau katakan, sungguh kaki saya ada yang menggigit. Dia menahan, tidak ingin Nabi tahu bahwa dia digigit oleh binatang. Allahu Akbar. Begitu setia. Tentu memiliki keutamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memohon kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami doa dalam sholat. Doa yang di dalamnya ada istighfar. Ajarkan kepada kami doa, karena beliau tetap merasa banyak dosa. Maka Nabi bersabda, faqul, maka katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sungguh diri ini zalim, berdosa dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira. Zulman katsira. Sungguh diri ini berdosa dengan dosa yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang patut mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indika, ampunan dari sisimu ya Rabb. Warhamna, dan rahmati kami. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika kita sholat, jangan kita terburu-buru. Minimal di sujud terakhir kita berdoa, memohon kepada Allah sebelum kita bangkit. Karena waktu sholat itu merupakan saat di mana seorang hamba dekat dengan Rabb-Nya, terutama di waktu sujud. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud itu. Maka kata Nabi, perbanyaklah berdoa, dan perbanyak berdoa. Mau lama-lama. Apalagi kita sendiri sholat sunnah, tidak perlu terburu-buru kita memburu berapa rakaat sholat sunnah itu. Tapi nilai dari sholat sunnah kita itu, tidak perlu kita terlalu mementingkan berapa rakaat sholat itu. Tapi bagaimana setiap rakaat itu sangat bermakna, sangat bernilai. Walaupun bacaannya tidak panjang, tapi sujudnya upayakan. Kalau bisa dibagi waktu sebagaimana sholat Nabi, berdiri, ruku dan sujud itu sama panjangnya, Pak. Iya. Berdiri, ruku dan sujud Nabi itu sama lamanya. Itulah sunnah Nabi. Tapi kalau dalam sholat berjamaah mungkin lain cerita. Sholat sendiri, sholat sunnah kita, mohonlah kepada Allah. Apalagi kita bertahajud,
Jangan sampai yang kita buru-buru jumlah rakaatnya tadi memenuhi sampai 11 kali, misalnya 83, ternyata bacaan kita di dalamnya, permohonan kita isinya tidak ada sholat kita. Kita kepingin sholat kita benar-benar berkualitas. Kenapa hari ini letih rasanya kita? Padahal berpuluh tahun kita udah sholat, tapi tetap letih dalam sholat. Iya, karena kita belum diliputi oleh sholat kita. Kita hanya melaksanakan sholat sebatas kewajiban saja sebagai muslim. Kita tidak menganggap bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan untuk dekat kepada Allah, kebutuhan untuk berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menempatkan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, insya Allah kita akan melaksanakan sholat itu dengan baik tanpa ada beban-beban. Kalau hanya sekedar kewajiban saja, sampai kapanpun kita akan merasa letih dengan sholat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanyak istighfar sebagai upaya kita berharap agar Allah bersihkan, sucikan diri kita, sambil memperbanyak kebaikan amal soleh kita juga membersihkan. Ya, apalah gunanya barang-barang kita tumpuk di rumah, tumpuk ke gudang, tak ada gunanya. Ya, tentu kita manfaatkan, kita bersihkan juga. Kita manfaatkan, kita bersihkan juga. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak bersihkan, ya malah jadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Itu. Maka mari kita, harta kita bersihkan, hati terutama juga kita bersihkan, jiwa ini kita bersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan dirinya dan merugilah yang mengotori. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan insyaallah adalah bulan di mana kita akan memetik hasil yang boleh jadi kita tidak lihat hasilnya, kan? Kan banyak orang punya sawah tidak melihat sawahnya. Setelah terpetik, semua sudah dipetik hasilnya oleh orang-orang lain. Mungkin dia berada di tempat lain dan sempat melihat dipetik. Ya. Tidak sempat melihat duit malah hasilnya. Dia cuma melihat kertas transfer saja, kan? Tiba-tiba duitnya sudah ada di bank, kan begitu? Udah ditransfer orang masuk ke dalam bank, tinggal diambil. Dia tidak melihat hasil secara fisik, padi, beras, dia tidak lihat mungkin. Dia tidak jual, tahu, tidak melihat ketika barang itu sudah dijual selesai. Duit yang hasil penjualan juga dia tidak lihat. Dia cuma lihat ya, ketika sudah ada bukti transfer bahwa duitnya sudah ada dalam bank, kan gitu. Nah, kita berharap nilai hasil yang kita dapatkan itu benar-benar kita dapatkan di kampung akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama puasa yang kita kerjakan, insya Allah kita tidak lihat hasilnya di dunia ini. Tidak kita lihat hasilnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan, Allah yang akan memberikan pembalasan. Kullu amali bani Adamu lahu, dalam hadis sahih. Dalam hadis qudsi, hadis sahih Imam Bukhari, Muslim. Kullu amali bani Adamu lahu. Tiap-tiap amal perbuatan dari anak turunan Adam, lahu baginya,
illa siyam, kecuali puasa. Itu hadis terkait dengan puasa. Illa siyam, terkecuali puasa. As-siyamu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pembalasan kepadanya. Kita hanya berpuasa dan Allah yang akan memberikan balasan. Karena Allah katakan as-siyamu li, puasa itu untukku. Karena Allah memang berpuasa. Kita tidak berpuasa seperti Allah. Kita hanya berpuasa terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau Allah Subhanahu wa taala saum, menahan itu dari tidak tahu sejak kapan. Sampai hari ini belum pernah kita dengar Allah makan dan minum. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar bahwa Allah udah kawin, menikah, kan begitu. Tidak ada pasangan. Beliau menahan, tidak makan, tidak minum. Sudah berapa juta tahun Allah tidak pernah makan. Kita yang makan. Terbit matahari sampai terbit fajar sampai terbenam matahari kita nahan. Setelah itu kita makan sampai terbit fajar lagi, sampai waktu imsak lagi gitu. Kita hanya nahan hanya beberapa jam, sementara Allah menahan berapa abad, berapa juta tahun Allah telah menahan diri. Bahkan Allah menahan untuk tidak mendatangkan hari kiamat. Sampai hari ini belum didatangkan hari kiamat, Allah masih menahan tuh ya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ingin menghancurkan alam itu. Ketika Allah sudah membangun, memperbaiki, menciptakan, Allah ingin hancurkan lagi alam itu. Tapi sampai hari ini Allah belum hancurkan, Allah masih menahan diri kan? Karena masih ada hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Masih ada hamba-hamba yang senantiasa zikir kepadanya. Itu Allah masih nahan. Bumi ini masih terang kelihatan, bukan karena lampu listrik. Bumi ini masih terang benderang, bukan karena matahari dan bulan, bukan. Tapi karena pancaran cahaya yang datang dari orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ingat, bumi ini bercahaya, kelihatan dari langit, bukan karena PLN, bukan, tapi karena cahaya dari pancaran orang-orang yang sujud kepada Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran, kan? Orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah, itu yang akan mengeluarkan cahaya. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah Allah belum mendatangkan kiamat itu. Nah, kalau semua manusia tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah, tidak ada lagi manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, gelap tuh Pak. Maka kalimat ketetapan Allah terjadi. Oleh karena itu, tidak usah pikir hari kiamat. Pikirkan bagaimana kita menjadi bagian orang yang mendatangkan cahaya di bumi ini. Itu aja. Seberapapun cahaya yang kita bisa hasilkan, insya Allah itu bermanfaat nanti di kampung akhirat. Semakin sering kita berwudu, lalu kita sholat, beribadah kepada Allah, itulah yang akan menjadi cahaya di kampung akhirat. Ketika tidak ada kegelapan, tidak ada cahaya, yang hanya ada kegelapan. Nah, orang-orang yang berpaling, tidak mengingat Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa man awrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dalam surat Toha surat ke-20 ayat 124.
Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, berpaling dari peringatanku, berpaling dari ayat-ayatku, berpaling dari Al-Quran, berpaling, meninggalkan, tidak peduli, perintah di dalamnya tidak dikerjakan, larangan di dalamnya tetap dikerjakan. Itu orang yang berpaling, yang diingat hanya dunia semata. Ingat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Hidupnya terasa sempit, masuk dalam kubur pun sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami, kata Allah, akan menghimpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah tidak membangkitkan kita dalam keadaan buta, tapi Allah membangkitkan kita dalam keadaan diliputi cahaya, sehingga cahaya itu menuntun kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya itu akan menuntun kita dalam proses perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa beribadah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah hidupkan kita, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kita meragukan kebenaran itu. Adapun kekhilafan, kekurangan itu adalah produk kita karena ketidakmampuan kita memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lemah, kita tidak punya pengetahuan terkecuali hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tiadalah kita diberikan pengetahuan terkecuali sangatlah sedikit. Tetapi yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat baik diri pribadi, keluarga maupun sesama masyarakat kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan nantinya Allah himpunkan kita bersama-sama di padang mahsyar nanti bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi